Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Ramadan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian graphics pads, terus pengertian monitor, memori dan media penyimpanan dan lain-lainnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian graphics pads adalah salah satu hardware input device yang berfungsi untuk menggambar objek pada monitor. Graphics pads yang banyak dipakai di kala ini mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama yakni graphics pads yang menggunakan jarum stylus dan dihubungkan ke pads atau dengan tunjangan alas tegangan rendah, yang pada alas tersebut terdapat permukaan membrane sensitif atau touch sensitive membrane surface. Dan jenis yang kedua yakni menggunakan bantalan sensitif sentuh atau touch sensitive pads tanpa menggunakan jarum, namun telah menggunakan tunjangan ibarat like pen, teknologi komputer aided design atau CAD. Nah, sanggup menciptakan ruangan sebuah bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Nah, itu pengertiannya, dan ini adalah fungsi utama graphic pads adalah yaitu menggambar objek pada monitor layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Nah, graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek monitor. Cara kerja graphic pads adalah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan kemudian ditulis dengan pensil. Pengertian monitor. Monitor adalah perangkat keras yang menampilkan output data grafis dari sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya. Fungsi monitor adalah untuk menampilkan berbagai jenis data yang diproses di komputer. Monitor sebagai perangkat keluaran output dari unit pemrosesan pusat atau memori komputer dalam bentuk data biner, kemudian diubah ke bahasa manusia dan ditampilkan pada monitor untuk dipahami pengguna komputer. Jadi monitor memainkan peran yang sangat penting di komputer. Tanpa monitor, komputer tidak bisa digunakan kecuali mereka terhubung ke perangkat output selain seperti OHP, proyektor, dan lainnya. Jenis-jenis monitor. Perlu diketahui bahwa jenis monitor yang ada di luar sana sangatlah banyak. Jenis monitor tersebut juga harus diselesaikan dengan kebutuhan kita, seperti halnya jenis komputer dan jenis printer yang juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun di luar sana ada banyak jenis komputer yang belum diketahui dan belum pernah dipakai sebelumnya. Nah, dengan mempelajari jenis monitor ini akan lebih mengetahui tentang jenis monitor atau juga bisa mengaplikasikan dengan kebutuhan yang akan diinginkan. Lalu apa saja jenis monitornya? Nah, agar tidak menambah penasaran, berikut adalah jenis monitor yang sering digunakan dan telah kami ringkas dalam beberapa sumber. Pertama, monitor CRT. Jenis monitor yang pertama yaitu adalah jenis monitor CRT atau bisa disebut dengan cathode ray tube. Merupakan monitor tua yang terkenal dan banyak ditemui pada komputer lama. Pada saat ini penggunaan dari jenis monitor CRT sudah tidak banyak digunakan lagi. Mengapa? Karena mengingat telah munculnya teknologi monitor baru seperti LCD. Selain itu ada juga jenis monitor lainnya berkualitas dan kemampuan yang baik. Cara kerja dari motor ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan membentukkan layar yang bersifat fluorescent atau berpedar ketika dikenakan cahaya. Pantulan layar katoda memiliki bentuk pola layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus membentukkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam suatu gelombang elektromagnetik. Kelebihan dari monitor ini yaitu memiliki harga yang lebih murah dan ekonomis jika dibandingkan dengan monitor lain. Sedangkan kekurangan dari monitor ini yaitu penggunaan daya listrik cukup tinggi berkisaran 300 sampai 400 watt sehingga kurang nyaman bagi mata pengguna, harusnya juga digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pengguna bisa menambahkan filter semacam kaca tambahan untuk mengurangi cahaya radiasi elektromagnetik yang dipancarkan monitor tersebut. Dengan begitu akan membuat mata pengguna lebih nyaman ketika berinteraksi dengan monitor CRT ini. Pada ukuran yang dimiliki monitor ini cenderung lebih besar dan berat. Hal ini yang menjadi kekurangan dari monitor CRT karena akan lebih memakan banyak tempat serta penggunaan
pengguna pemakainya. 2 yaitu monitor LCD atau Liquid Crystal Display, yaitu merupakan monitor yang dirangkai menggunakan cairan kristal yang bisa memberikan kualitas display. Warna yang dihasilkan monitor ini jauh lebih baik daripada monitor CRT. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau bisa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal air sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Mengapa demikian? Karena sumber cahaya ini tersebut merupakan lampu neon yang berwarna putih pada bagian belakang susunan kristal cair tadi. Titik cahaya atau piksel memiliki jumlah puluhan ribu bahkan sampai jutaan tersebut akan membentuk tampilan citra. Kutub dari kristal cair ini akan berubah jika dilewati arus listrik. Mengapa? Karena pengaruh terhadap polarisasi medan magnetik yang timbul. Adapun keunggulan dari monitor ini yaitu memiliki kualitas gambar yang terlihat lebih jernih dan tajam. Selain itu lebih nyaman terhadap mata pengguna ketika menggunakannya. Tidak hanya itu saja, monitor ini juga hemat daya. Secara fisik, monitor ini lebih tipis dan lebih mudah dalam mengatur display. Sedangkan kelemahan dari monitor yaitu layar yang cenderung lebih sensitif dan penglihatan angle-nya terbatas. Selain itu, color depth dari monitor ini terbatas dan harganya yang masih dibilang lebih mahal daripada monitor CTR. 3. Monitor LED atau Light Emitting Diode mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan dari lanjutan LCD yang mempunyai display peningkatan pada warna tampilan. Ada beberapa tipe monitor LED mempunyai fungsi dan fitur yang lebih canggih daripada monitor LCD, seperti adanya teknologi touchscreen, digital TV tuner, dan digital TV internet. Monitor ini sudah dianggap bisa menghemat konsumsi daya dari 40% sampai 70% jika dibandingin LCD dengan kemampuan menghasilkan gambar yang lebih tajam. Kelebihan dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam seperti jutaan piksel, usia pemakaian lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan lebih baik dari monitor LCD. Motor ini memiliki kualitas tampilan yang baik dan variasi warna yang lebih banyak. Jika ada kelebihan maka ada kekurangan dari motor LED ini, yaitu segi harganya yang masih relatif lebih mahal, sehingga banyak pengguna yang masih lebih memilih motor CRT atau pun LCD. Kekurangan lain dari monitor ini yaitu cenderung lebih sensitif. 4. Monitor LED OLED Organic Light Emitting Diode merupakan sebuah semikonduktor berguna sebagai pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. OLED sendiri digunakan dalam teknologi electroluminescence seperti aplikasi tambahan layar dan sensor. Kecanggihan teknologi ini terkenal lebih fleksibel dengan ketipisan yang dimiliki, yaitu kurang dari 1 mm. Monitor OLED ini diciptakan dari struktur yang terdiri dari lapisan kaca, lapisan organik, lapisan pemancar cahaya, dan lapisan elektroda negatif atau katoda. Jadi kontraksi secara keseluruhan lapisan ini tidak lebih dari 500 nm, yang artinya monitor OLED sama tipis dengan selembar kertas. Adapun hasil dari kombinasi berbagai macam lapisan tersebut bisa menghasilkan kualitas gambar yang sangat tinggi dan tajam. Penggunaan monitor OLED sebenarnya belum terlalu digunakan oleh pengguna komputer. Mengapa demikian? Karena harganya masih relatif lebih mahal. Monitor LED biasa digunakan pada teknologi handphone seperti smartphone terbaru yang layarnya menggunakan teknologi OLED yang di mana piksel didukung sekitar 160 juta warna yang membuatnya gambar atau hasil foto yang dihasilkan terlihat lebih jernih dan tajam seperti gambar aslinya. 5 yaitu monitor plasma. Jenis monitor yang terakhir yaitu monitor plasma merupakan gabungan teknologi antara CTR dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT.
Kelebihan monitor ini memiliki kualitas display yang menyerupai monitor CRT dengan kontras yang tinggi berkisaran 10.000 banding 1. Selain itu, monitor plasma juga mempunyai warna yang sangat baik dan memiliki bentuk yang terlihat ramping. Sedangkan untuk kekurangan dari monitor ini yaitu harga dan masih relatif mahal, sehingga pengguna masih tetap memilih menggunakan monitor jenis lama dan harga yang mudah dijangkau. Selain itu, monitor ini juga mempunyai ukuran piksel yang lebih besar, konsumsi daya yang besar, dan operasional suhu yang tinggi. Untuk cara kerja monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar efisien dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. Memori dan media penyimpanan. Memori atau lebih tepat disebut dengan memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data. Sementara pada komputer, setiap program dan data yang sudah diproses oleh prosesor akan disimpan ke dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Dan kata lain, komputer itu masih hidup. Ketika komputer itu direset atau dimatikan, data yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, semua data yang belum disimpan ke dalam media penyimpanan permanen umumnya berbasis disk, semacam hard disk atau floppy disk, sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain kesempatan. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk random access atau RAM yang bersifat dinamis atau DRAM. Mengapa disebut random access adalah karena akses terhadap lokasi-lokasi dalamnya dapat dilakukan secara acak random, bukan secara berurutan atau sekuensial. Meskipun demikian, kata random access dalam RAM ini sering menjadi salah kaprah. Sebagai contoh, memori yang hanya dapat dibaca atau ROM juga dapat diakses secara random, tapi ia dibedakan dengan RAM karena ROM dapat menyimpan data tanpa kebutuhan daya dan tidak dapat ditulis sewaktu-waktu. Selain itu, hard disk yang juga merupakan salah satu media penyimpanan juga dapat diakses secara acak, tapi ia tidak digolongkan ke dalam random access memory atau RAM. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik ini merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan dan kekurangan adalah, kelebihannya adalah kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dengan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya yaitu harga lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerjanya hanya beberapa. Pada saat disk digunakan, monitor device diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red head yang ditempatkan di atas permukaan piring tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan cakram keras. Penyimpanan optikal atau optical disk. Penyimpanan optikal adalah media penyimpanan dari komputer yang dapat ditulis dengan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya itu kapasitas memori lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya itu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada di perangkat pembacanya. Macam-macam media dari magnetic disk. Macam-macam media dari magnetic disk. Pertama, CD atau compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul
Pembaca dan penulisan dari data dari piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu CD-ROM, CD-WROM, dan CD-Readable. Kedua yaitu CD-ROM. Dewasa ini compact disc atau CD banyak dipakai untuk media penyimpanan data yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk CD-ROM merupakan satu pangkal data database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer. Bila diperlukan, data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks grafis, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Keempat yaitu WROM. CD-WROM kepanjangan dari Read Many, dapat ditulisi melalui komputer sesuai dengan namanya. Perekam hanya dapat dilakukan sekali sesudah perekaman. Isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksud sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CD-R atau CD Record. 4. CD-RW atau Compact Disc Readable. CD-RW menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke perekam disk. Di balik CD-R disk yang dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CD-RW drive digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Kelima yaitu DVD, Digital Video Disc. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sering banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak dikenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibanding dengan CD-ROM atau DVD-ROM. Mungkin rata-rata transfer data adalah 1,321 MB per second dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.